turun jati rahayu 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 manjing walagri. Hai. Minggu kemarin saya sempat memperlihatkan produk ini. Jangan bilang produk deh. Oprekan aja ya. Ini modul yang PCB-nya masih seperti ini. Pakai SP8266 ya. Nah, kebetulan ada yang bertanya-tanya via inbox. Ngajak diskusi kali ya. Ini nih, Bang, kenapa itu regulatornya sampai segede gajah gitu, segede banteng katanya. Kan sekarang LDO itu udah canggih, bisa segede-gede kutu. Pakai LDO yang kecil itu kan banyak ya, 3,3 volt dengan ukuran yang fisik yang sangat kecil. Ini nah, ini juga sebagai klarifikasi ya buat beberapa teman yang lain yang senang ngoprek. Ada dua alasan kenapa saya menggunakan ini. Yang pertama, saya tidak begitu suka komponen yang segede kutu. Yang kecil-kecil kayak gini sebenarnya saya kurang suka nih. Karena apa? Karena nyoldernya susah. Jangan tahu kan ya, LDO yang kakinya yang kemasannya berapa itu, yang kecil banget ya, segede kutu lah beneran. Itu nyoldernya susah banget ya. Kalau nyoldernya pakai robot kali gampang kali ya. Itu pertama alasannya, susah nyoldernya kalau saya ya, dengan kondisi mata yang udah rabun kali ya, kurang begitu bagus lah penglihatannya, jadi agak berat gitu pakai komponen kecil itu. Yang kedua, ini nih yang mungkin harus dicatat lah. Kita kadang ngelihat spek komponen itu kan dari datasheet ya. Di situ datasheetnya bisa mengatakan dia mampu menghandle arus sampai sekian ratus miliampere atau bahkan sekian ampere, dan kita percaya itu. Maka kemudian ketika kita gunakan, kadang kita terheran-heran, di datasheetnya itu sekian miliampere, tapi realnya ketika kita uji secara benar-benar kok nggak nyampe gitu. Baru beberapa ampere aja udah keringetan dia, udah panas gitu badannya, tegangannya udah ngaco lagi. Yang lebih parah lagi, dia jebol sehingga sampai merusak rangkaian ini gitu kan. Pernah kayak gitu? Pernah saya, dan sering banget. Setelah saya pikir-pikir, ternyata oke lah, mungkin dari sisi datasheet resminya itu tegangannya sekian, harusnya sekian. Tapi kadang komponen yang kita dapat, kita nggak yakin tuh sesuai dengan datasheet gitu. Entah produknya PEX atau palsu, entah memang sebenarnya datasheetnya itu memang tidak sesuai dengan realnya gitu. Apalagi dari perusahaan-perusahaan yang apalah nggak tahu gitu. Bahkan kadang-kadang nama perusahaannya baru kita dengar, si pembuat komponen itu. Jadi intinya dua hal itu. Pertama, karena ukuran fisik terlalu kecil sehingga saya agak susah menyoldernya. Yang kedua, sering dapat komponen yang malah menjerumuskan gitu. Coba bayangkan, saya pernah bikin modul kayak gini ya, sudah dicetak tuh 10 atau 12 malah, saya ingat betul itu. Ketika saya coba 1-2 kali, bukan 1-2 kali, ketika saya coba salah satunya, kok aneh, udah hangat gini, saya bilang gitu kan. Saya cek lagi. Kalau kita ngomongnya dengan orang teknis kan, wah itu kendalanya salah desain tuh, EMI katanya kan.
apalah. Saya ngerakit kayak gini tuh udah bukan kemarin sore gitu, udah nggak polos-polos banget lah saya juga gitu ya, maaf. Meskipun tidak semaster para ahli di sana, tapi ya nggak polos-polos banget lah. Maka dengan pengalaman seperti itu, saya sudah mantap lah untuk produk-produk, bahkan sekedar untuk mensuplai ESP8266, saya cocok menggunakan regulator ini. Secara fisik juga kelihatan ya, kayak banteng dia. Dan sejelek-jeleknya LM259 ini, taruhlah misalkan dia dibilang 2 ampere kemampuan arusnya. Kalaupun sejelek-jeleknya 1 ampere masih oke lah gitu. Nah, jadi kalau untuk produk-produk oprekan kayak gini, saya merasa cocok dengan menggunakan ini. Itulah 2 alasan kenapa saya menggunakan ini. Kita nggak ngomongin produk yang produk yang gimana-gimana ya. Ini saya ngomongin produk oprekan. Kalau konteksnya industrial grade kemudian segala macam, ya mungkin kita bisa diskusi panjang lah, atau kita bisa berdebat panjang. Cuma untuk oprekan yang handmade kayak gini, kemudian produk recehan kayak gini, saya merasa cukup dengan menggunakan ini dan nyaman gitu. Saya tenang gitu, nggak khawatir. Bisa dikatakan ini memang segede banteng, makanya produk ini berani diadu sama banteng. Maaf ya, berlebihan. Nah, dari situlah kemudian karena saya sudah merasa mantap dengan desain ini, maka saya cetak. Nih, lagi-lagi saya pakai regulator segede banteng ini. Jangan ketawain ya. Mohon maaf banget buat para master yang berpandangan small is beautiful atau apalah gitu ya. Ini pilihan regulatornya kayak gini. Maaf ya sekali lagi. Pokoknya saya merasa nyaman dengan ini. Dan saya selalu sediakan stoknya supaya ini selalu ready lah, karena saya sangat cocok sekali dengan ini. Sekali lagi ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi juga buat teman-teman yang masih suka bingung saya pakai regulator apa gitu untuk modul-modul rangkaian saya. Udahlah pakai ini aja, gak usah nyari yang aneh-aneh, nyolirnya gampang, mudah didapat, harganya tidak begitu mahal gitu. Kecuali kalau jenengan mau industrial grade yang nanti proses solderingnya pakai robot itu, entah pakai robot entah pakai apa gitu, sehingga komponen sekecil apapun bisa disolder dengan rapi dan presisi. Kalau dikerjain tangan, kalau yang rangkaiannya dikerjain tangan kayak gini, pakai ini aja, nggak usah aneh-aneh gitu ya. Ini nanti kita pasang ke sini nih, cus, kita masukin ini, kita jatuh. Ini kita geser, masukin deh ke sini. Itu buat apa bang? Ya buat macam-macam, buat SIP apa gitu, buat main-main aja lah ya. Itu ini selingan aja ya. Hari Minggu saya lagi ngerjain sesuatu sebenarnya, cuman lagi nunggu komponen belum datang, makanya saya buat konten ini. Itu lupa, ini belum ditutup lagi. Itu ya, mudah-mudahan ini sedikit menjelaskan buat teman-teman yang masih mempertanyakan kenapa ini pakai regulator segede banteng ini. Terima kasih.